bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pak minta tolong salah satu dari Bapak untuk memimpin siapkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dihamin. Iya, Pak. Dihamin. Cantika. Hadir, Pak. Tangan kanan Cantika ya. Kemudian Edi. Hadir, Pak. Kemudian Eno. Hadir, Pak. Eja Agustino. Hadir, Pak. Kemudian Pauji. Hadir, Pak. Haikal. Hadir, Pak. Jordan. Hadir, Pak. Dan kemudian Kasih. Hadir, Pak. Kirana. Hadir, Pak. Marcelo Almubari. Hadir, Pak. Muhammad Alif. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Azril. Hadir, Pak. Muti. Hadir, Pak. Nur Asifa. Hadir, Pak. Pak. Randy. Hadir, Pak. Safi. Hadir, Pak. Kemudian Sera. Hadir, Pak. Kemudian Siti Aisyah. Hadir, Pak. Tri Putra Pertama. Hadir. Kiki. Hadir, Pak. Kemudian Vitayanti. Hadir, Pak. Lanjutan materi pelajaran kita yaitu pendidikan Pancasila, masalah norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita lanjut pelajaran kita pada pagi hari ini, jadi Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak tuh. Sebelum kita pelajaran kita mulai, jadi Bapak bertanya, mungkin ada anak Bapak yang ingin masih ingat. Jadi sebelum kita Bapak tanya dulu, siapa sih yang sudah melaksanakan sholat subuh tadi pagi nih Bapak? Jadi alhamdulillah Bapak mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sholat subuh ya merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Ia merupakan dari norma agama kita disuruh untuk sholat subuh. Kemudian salah satu tadi kan tentunya anak-anak pergi sekolah kan pasti berpamitan. Berpamitan ataupun minta izin dari sekolah ya kepada orang tua kita. Jadi mungkin anak-anak kan pasti tahu kan, kita harus kalau kita salaman ya kita mengucapkan apa bisa dengan orang tua kita ya. Mengucapkan baik. Jadi iyalah pertanyaan Bapak menyapa kepada Bapak karena kita sebagai manusia ya makhluk hidup ya harus kita ya kalau pergi sekolah ataupun kita harus berpamitan dengan kedua orang tua kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ya adalah merupakan norma kita, norma agama kita kan. Jadi kita harus salam kepada orang tua kita. Dan dua tentang berpakaian. Berpakaiannya tentunya kita kan haruslah rapi. Karena kalau soal rapi ya kita namanya nampak kalau kita jadi haruslah rapi ya. Dia tentang norma apa namanya ya? Kesopanan, kesopanan. Alhamdulillah kalian sudah bisa jawab. Jadi Bapak simpulkan bahwa pada hari tujuan dari pelajaran hari ini adalah tujuan dari pelajaran pada hari ini adalah yang pertama kita yang menganalisis pentingnya norma dalam kehidupan. Yang kedua adalah menganalisis permasalahan pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menganalisis penyebab masalah ataupun pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menganalisis solusi pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah menganalisis masalah, penyebab masalah, dan solusi dalam pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Ia nanti tujuan dari pelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini, masalah norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak tanya masalah norma dalam kehidupan sehari. Bapak jelaskan kembali bahwa tadi ketika pelajaran kita PKN masalah norma dalam kehidupan sehari. Bapak tanya apa sih norma? Baik, Kiki. Kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin ada yang lain selain Kiki. Tadi kan aturan ataupun apa namanya pedoman atau aturan. Mungkin ada yang lain kan anak? Masalah apa sih ya norma? Boleh tanya? Saya takut norma misalnya yang disebutkan yang kawan boleh. Coba Nur Asifa.
Apa sih norma? Norma adalah kebiasaan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik. Kemudian mungkin ada yang lain dari ada hubungannya bagus. Jadi norma ya adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang masih dengan norma. Pertama ada norma kesopanan. Yang keempat adalah norma hukum. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, selain 4 norma, apa sih norma agama sih? Apa arti daripada norma agama? Mungkin ada yang tahu Mas ya? Tuhan yang Maha Esa bagus. Mungkin ada yang saja. Apa yang disebut dengan norma agama? Coba Muhammad Alif. Bagus. Yang lebih jelas apa? Yang dimaksud dengan norma agama. Soalnya kembali Muhammad Adil. Seperti aturan yang bersumber dari kitab suci, ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagus sekali Ustaz. Jadi norma agama adalah ya seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci yang berisi perintah, larangan dan anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian norma agama ya contoh dari norma agama. Muhammad Alif, contohnya. Sholat, Sholat, selain sholat apa dia? Mengaji, kemudian asifah, berpuasa, kemudian tobat. baik, semua jawaban bagus dari beberapa norma agama. Selain norma agama, yang kedua norma kesopanan. Coba, mungkin ada di antara anak bapak tuh masih ingat tentang norma kesopanan. Coba, mungkin siapa namanya yang belakang? Febian. Aldian. Yang disebut dengan apa yang maksud dengan norma kesopanan? Bayuji. Mengucapkan kata bersih. Oke, balik. Kemudian yang lain mungkin ada tahu? Apa yang maksud dengan norma kesopanan? Pakaian rapi ya. Pakaian rapi. Kemudian lagi? Adit? Baik. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup masyarakat. Baik. Yang dikatakan norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup bermasyarakat. Ada dua daripada ya. Apa? Contohnya contoh. Mengucapkan. Kemudian menyapa pada saat bertemu. Namanya kesopanan, norma kesopanan maksudnya kalau kita jumpa dengan guru, dengan lebih tua kita harus hormat. Yang dikatakan norma kesopanan. Nah, jadi nanti kalau orang tua lewat, jadi kita harus hormat kepada norma kesopanan. Nah, kemudian ketiga, sampai masih ingat norma yang ketiga? Apa yang maksud dengan norma kesusilaan? Muhammad Ajril. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Ayo, bisa yuk. Yang maksud dengan kesusilaan? Norma kesusilaan. Egi. Di manusia. Contohnya seperti apa contohnya? Menjenguk teman yang sakit. Kemudian yang kedua, selalu mengedepankan sikap jujur. Baik, kemudian kita lanjutkan ke selanjutnya yang terakhir. Norma hukum. Oke, norma hukum. Reda. Norma hukum artinya peraturan yang berasal dari pemerintah.
Dari perintah bagus. Nah, kemudian Kiki. Norma hukum adalah Pemerintah sanksinya pidana atau perdata yang dibuat oleh negara. dibuat oleh negara. Baik. Kemudian siapa lagi selain ada Kiki? Muhammad Azril. Yang masih Aturan yang mengingatkan seluruh warga negara serta bersumber dari undang-undang yang berlaku dan terdapat undang-undang yang berlaku dan terdapat sanksi. Nah, karena hukum harus mendapat sanksi. Kemudian mungkin ada yang dapat memberikan contoh. Contoh, mungkin Cantika. Contohnya apa kalau ada norma hukum contohnya? Selalu mematuhi peraturan di sekolah. Nah, berarti bersanksi. Kemudian Kiki, selain menyeberang di jalan yang melalui zebra cross, ada dua. Karena ia yang menulis sanksi. Baik. 4 tadi daripada 4 ya sudah dijelaskan bahwa normanya ada 4. Yang apa ya? Yang pertama tadi? Norma agama. Yang kedua? Kesopanan. Yang ketiga? Yang keempat adalah norma hukum. Jadi, dapat Bapak sampaikan kembali di dalam normanya kan ada aturan sanksinya. Pertama dari 4 norma tadi, pertama adalah norma agama. Memang kita berasal dari agama dari kitab suci kan. Kemudian norma yang kedua norma apa tadi? Kesopanan. Kalau kesopanan tentunya kalau kita harus jumpa dengan orang tua kita harus apa nya? Ucapan apa? Hormat. Kemudian ketiga ada kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, dari 4 norma, nanti kita ada tugas yang Bapak berikan kepada anak Bapak tuh dari 4 norma tadi. Nanti anak-anaknya bisa mengamati gambarnya nantinya ada disebutkan ya apa masalah gambar tersebut dan apa penyebabnya dan solusinya. Banana cha-cha, banana cha-cha, goyang la 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 cha-cha. Banana cha-cha, banana cha-cha, goyang la 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 la. Bersama-sama dengan Pororo. Ibu beri aku pisang, yeah enak-enak. Ibu pun cocok, ayah beri aku pisang, yeah suka-suka. Ayah pun cocok. Oh kereta panjang, cucu cha-cha-cha. Pisang enak, cara cha-cha-cha. Nenek goyang, kakek goyang, goyang-goyang bersama. Banana cha-cha, banana cha-cha, goyang la 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 cha-cha. Banana cha-cha, banana cha-cha, goyang la 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 la. Enak dong. Kuning-kuning, pisang-pisang, ya kuning cantik. Edi pun caca, pararara. Pisang-pisang, ya bagi-bagi. Terima kasih senyum, caca, ayo dimakan. Kereta panjang, cucu caca-caca. Pisang enak, cara caca-caca. Nenek goyang, kakek goyang, goyang-goyang bersama. Ayo banana caca, banana caca, goyang la 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 caca. Banana caca, banana caca, goyang la 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 la. Ini adalah namanya kerajaan kelompok. Di kelompok itu Bapak bikin ada 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nanti pada kelompok itu Bapak bagikan yang namanya LKPD. Apa LKPD? LKPD adalah lembaga kerja peserta didik. Nanti setiap kelompok ya menganalisis, kamu analisis. Nanti setiap kelompok ya menganalisis gambar ataupun gambar yang ditampilkan di layar
poin-poin. Nanti setiap kelompok menganalisis atau mengambil gambar. Yang pertama misalnya gambar satu tuh tentang apa masalahnya, penyebabnya dan solusinya. Sekarang Bapak bagikan lembar kerja yang namanya LKPD-nya. Nanti setiap kelompok ya ada ketua kelompok yang kawan-kawan anggotanya memberikan masukan kepada ketua kelompok. Sempat itu ya nanti setiap ketua kelompok nanti ya mencatat apa masalah gambar-gambar tersebut ini, penyebabnya, solusinya. Nanti setiap kelompok yang maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Itu namanya LKPD ya. LKPD-nya bapak-bapak. Nanti setiap kelompok ya bapak nilai apakah kelompoknya bekerja dengan baik, dengan apa ya, ada masukan dari temannya. Iya yang bapak nilai. Gambar di sini ada 2 gambar. Bukan nanti lagi ada gambar kedua. Dengarkan. Gambar keduanya, apa gambar kedua? Gambar kedua nanti ada gambarnya sama Pak ya. Iya nanti kita analisis. Nanti apa masalahnya, apa penyebabnya dan solusi.
Betul. Alah, kayak itu belum. Bisa digunakan apa? Kelompok Apa bacakan? Yang di sekolah. Pembunuhan di sekolah. Siapa San? Sekolah. Betul. Ayo ada mau tanya ini. Sekolah. Iya, penyebabnya. Apa sih? Oke, terus saya ya. Jadi cuma aja Bang. Nanti kan mandi. Mungkin kan? Beronak kemil, Hah? beronak kemil. Ya, sampai kadang ya. Kemudian memiliki Kalau yang udah duduk ya, duduk. Yang belum teruskan ini coba sedikit. Waktu yang udah duduk nanti. Beda. Boleh kelompok aja lah. Kelompok 1, 2, 3, 4, 4 ya. Ada di kelompok 4 ya. Ada di kelompok 4 juga. Itu kelompok berapa? Itu sekarang kelompok 5 ini keluarnya ada kelompok 5 ya. Kelompok apa ya? Kelompok 4. Kalau sudah selesai, udah Bapak amati, Bapak nilai 2, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi Bapak mulai dari kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 maju ke depan. Maju ke depan berlima. Maju ke baris. Kelompok 1 maju bariskan. Baik kelompok 2, 3, 4, 5 tolong dengarkan hasil kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Nanti kelompok lain bisa juga atau menambahkan ataupun ada di mana kekurangannya boleh. Kita sama-sama. Baik untuk kelompok 1 kedua kelompoknya silakan bacakan hasil diskusinya. Dengarkan ya. Dan sedikit ya. Dan sedikit. Dan sedikit sampai. Solusinya. Oke, lihat gambar kedua. Buka gambar kedua. Baik, 2
betul ada jawabannya ya? Oke, kalau udah betul kita bersemangat dulu. Bagaimana semangat? Tepuk semangat. Satu dulu. Kerja kelompoknya. Kelompok dua maju depan, kembali seperti tadi. Salah satu kelompoknya ya membacakan hasil diskusinya. Ya, kelompok lain menurut senakola dengarkan aja, dengarkan. Kita berikan masukan. Minta kurang tambahin, lebih dikurangi boleh. Silakan kelompok dua bacakan. Yang sini maju depan, maju depan. Nah, ya ini. Namanya sedikit lagi. Kami dalam dua ya. Satu, nomor satu ya. Coba ulangi. Nomor satu kan menurut kalian apakah masalah yang terjadi masalahnya loh? Bacakan masalahnya yang terjadi ya. Dengan yang lain. Di bawah umur. Baca kata sangat di bawah Pak. Penyebab masalahnya? Penyebab masalahnya? Nanti kita. Jarak dari rumah ke sekolah jauh. Orang tua selalu sibuk. Bacakanlah solusinya kayak masalah apa solusinya. Naik kendaraan umum, sekolah minta Tadaku sama. orang tua. Kemudian nomor 2 ya. Baca nomor 2 ya. Nomor 2. Bacakan. Nomor 2. Sekolah. Kemudian penyebabnya Korban kemudian membuatnya murid dan berbeda dari temannya. solusinya. Bacakanlah. Kan cari solusinya ya. Dengarkan supaya Bapak ada. Teman apa adanya, saling menghormati dan menyayangi teman. Nah, oke. Bagaimana teman-teman yang lain kelompok baik 3 apa 5? Oke. Kalau 3 sama Pak. Oke, silakan duduk di tempat. Tidak menggunakan helm, di bawah umur, tidak memiliki SIM. Bagus. Jarak di rumah. Penyebab kalau bacakan penyebab masalahnya. Penyebab masalah, jarak dari rumah jauh, orang tua selalu sibuk. Solusinya, sekolah minta diantar oleh orang tua, naik kendaraan umum. Terakhir, penyebab korban tidak memiliki watak politik berbeda dari temannya. Solusinya, tidak membeda-bedakan teman, menerima teman apa adanya, saling menghormati dan menyayangi teman. Ya, itu dia dari kami. Jadi kalah dari kelompok 3. Ya, bagaimana? Kelompok 4 Pak. Bersemangat. Ya, kita duduk. Kemudian lanjut kelompok apa? Mari Bapak untuk mempresentasikan kelompok 4. Kelompok 4. Sesuai kelompoknya membacakan. Jangan duduk. Kalau udah rapi, kalau ada hadiah nanti. Ada hadiahnya. Makanya di Bapak itu Bapak nilai. Ada hadiahnya kalau yang sudah. Bacakan. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Gambar 1, masalah yang terjadi siswa di bawah umur mengendarai motor sendiri tanpa menggunakan helm saat pergi ke sekolah. Penyebab masalah, jarak dari rumah ke sekolah jauh dan orang tuanya selalu sibuk untuk mengantar anaknya ke sekolah. Solusi, naik kendaraan umum atau ke sekolah minta diantar oleh orang tua atau keluarga. Gambar 2, masalah yang terjadi pembulian di sekolah.
memiliki warna kulit hitam dan berbeda dari temannya. Solusi: tidak membeda-bedakan teman, menerima teman apa adanya, saling menghormati teman. Oke, bagaimana kelompok lain? Masa bersama semangat. Jangan duduk. Kita lanjutkan kelompok yang terakhir, kelompok 5. Silakan kita untuk Kami dari kelompok 5 masalah tidak menggunakan helm di bawah umur. Penyebab jarak dari rumah ke sekolah jauh, orang tuanya sibuk. Solusi: naik kendaraan umum ke sekolah tidak antar oleh orang tua. kemudian. Masalah kemudian di sekolah. Penyebab bangunan kemudian kulit hitam berbeda dari temannya. Solusi: tidak membedakan teman, menerima teman apa adanya, saling menghormati. Oke, bagaimana yang kelompok lain? Semangat, semangat. Diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Bapak amati. Jadi, Bapak nilai yang mana kelompok yang nampaknya yang nilai apa ya? Hasil tulis baik, bagus. Nah, dan Bapak nilai. Ternyata kelompok Nur Asifa sama Bapak tadi untuk menjadi juara satunya. Kelompok berapa? Kelompok 4 juara satunya. Kelompok 2 Bapak lihat ya. Juara 2-nya kelompok 3. Juara 3 kelompok 1. Juara 4 kelompok 5. Itu kelompok berapa dong tadi dong? Kelompok 3 bawah. Iya Bapak amati hasil kerja kelompoknya. Kerja sama deh. Hasil diskusi pun bagus dan nilainya pendapat pun bagus. Jadi dah Bapak nilai untuk ini Bapak berikan hadiah untuk kerja kelompoknya yang Bapak sebutkan tadi. Bapak ulang, juara 1-nya kelompok 4, juara 2 kelompok 3, juara 3 kelompok 1, juara 4 kelompok 5, juara 5 kelompok 3. Ialah hasil kelompok kita, makanya Bapak berikan hadiah. Namanya yaitu mengisi soal dari pelajaran hari ini. Jadi sekarang Bapak berikan soalnya. Itu ngerjakannya ya usah pakai kelompok ya, pakai seorang-seorang, berarti pakai individu. Nanti dikerjakan. Cara ngerjakannya cuma melingkari. Soalnya ada 5 soal. Setiap soal nanti kita beri lingkari ataupun disilang boleh lah. Disilang setiap pertanyaan. Jadi Bapak bagikan ya, itu tiap satu orang dapat 1. Nah, Bapak bagikan. Langsung disilang aja. Itu saya berikan. Langsung kerjakan. 5 soal ya, 5 soal. Tanggal 13 gitu. Tanggal 13. Kita langsung. Jangan saya ada sini ke sana. Bername. Bername. Bulan 9 bulan 10 din. Sampai belum? 2020. Tanggal 13. Ada lagi? Nilai apa nilai? Hari kelas hari. Dari nilai apa? Gimana Pak nilainya Pak? Nilainya satu kali. Kan soal jangan sampai ada yang tidak berkenan temannya itu namanya soal keadilan. Lagi, nah, bername. Keadilan yaitu menjadi pedoman dalam berperilaku adil. Dari masing-masing duduk. Nama Jordan, kelas 5, hari aku sendiri.
Senin tanggal 13 bulan 2 dari 2013. Tidak usahanya ya. Kemudian kerjakan. Kerjakan ya. Tanggal 13. Oh, tidak boleh. Dibaca. Nomor 1 kan ada kasih kawan asal ketiban atribut nilai bapak nilainya bukan kita bapak nilainya ya. Kita isi aja dilingkari ya. Isi kan ya, sampai merah isi anu, isi kan. Tersebut sudah melanggar norma titik, adapun tidak yang Ya. Duduk ya, nomor 1. Nomor 2. Maju depan. Nomor 2. Nomor 1 duduk ya, duduk ya. Nomor 2. Kemudian nomor 3 maju. Nomor 2 maju dulu ya, duduk. Kelompok 3, 4. Nah, kelompok 4 maju. Kelompok 4 duduk ya. Kelompok 4. Kelompok 5. Evaluasi anak Bapak tuh sudah Bapak amati 2, nampaknya pelajaran kalian ini nampaknya oke, bagus. Jadi untuk ini ulangan Bapak sebenarnya Bapak amati dan Bapak nilainya pun sudah cukup lumayan bagus. Jadi yang belum lihat yang ditingkatkan. Jadi untuk kesimpulan yang mana untuk kesimpulan mungkin ada anak-anak apa jangan pakai
evaluasi. Nah, jadi udah Bapak amati, Bapak nilai bagus. Jadi untuk kegiatan pagi ini, Bapak mau minta salah satu siswa menyimpulkan pelajaran yang kita belajar pagi ini, terutama dalam pelajaran Pancasila itu norma dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada anak Bapak tuh yang bisa menyimpulkan pelajaran pagi hari ini berkaitan tentang norma-norma yang ada di kehidupan sehari-hari. Contoh tadi norma agama, kan? Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, mungkin ada anak Bapak yang bisa menyimpulkan pada pelajaran pagi hari ini. Mungkin Muhammad Adril bisa nyimpulkan Muhammad Adril. Di meja boleh nyimpulkan sini. Yang sedikit Muhammad Adril nyimpulkan. Norma adalah kebiasaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 macam norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Baik, demikianlah kesimpulan yang dapat anak kita bersemangat. Ya, jadi dari pahami bahwa kesimpulannya benar kata siswa kita Muhammad Adil, bahwa kesimpulannya normanya adalah kebiasaan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 norma katanya, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, demikian pelajaran kita pagi hari ini. Sebelum Bapak akhiri, mungkin Bapak ada tidak lanjut ke Bapak, mudah-mudahan ya. Jadi untuk kesimpulan Bapak, ataupun Bapak berikan yang masukan sedikit, mungkin ada yang kita tanyakan pelajaran masalah norma-norma. Norma Bapak cukup sekian, mungkin Bapak tidak lanjut. Mudah-mudahan dengan pelajaran pada kali ini kita lanjutkan lagi ke pelajaran yang selanjutnya. Mungkin itu tentang norma, apakah ada suke atau gembira pelajaran itu? Suke. Alhamdulillah. Jadi Bapak cukupkan sekian dari Bapak. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kemaskan buku dulu. Nanti kita berdoa. Kemaskan ya. Kemaskan bukunya. Kita seperti biasa kita berdoa.